Bab 701, Pingsan. Setelah mengatakan ini, Ezra menarik tangan Kina lagi dan mencium punggung tangannya dengan lembut. Akhirnya, dia berdiri, berbalik dan keluar dari kamar dengan cepat tanpa melihat ke belakang. Ezra takut jika dia merasa ragu dan berbalik, dia akan tetap berada di situ dan tidak ada yang bisa mengusirnya. La berjalan keluar dan menutup pintu. Tapi Ezra tidak menutup pintu dengan erat dan sengaja membiarkan ada celah di pintu sehingga dia bisa dengar apa yang terjadi di kamar. Di dalam kamar, Kina sudah tersiksa oleh efek obat dan tidak bisa berpikir jernih. Tentu saja dia tidak memperhatikan apakah pintunya tertutup rapat atau tidak. Dan Kevin hanya melirik ke pintu sekilas, memilih untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa. Di luar kamar, Ezra berdiri dan tidak bergerak seperti patung di depan pintu. La mendengarkan suara rintihan yang menyakitkan dan menyedihkan dari dalam kamar. Seluruh tubuhnya tegang seperti busur dan anak panah yang ditarik sampai ke batas. Kalau semakin tegang mungkin bisa patah. Wajah tampan dan dinginnya terlihat cemas. Perlahan ia menggigit bibir tipisnya sendiri. Terlihat jelas Kina yang ada di kamar menderita ketergantungan obat terlarang dan dahinya sangat berkeringat. Untuk pertama kalinya, Ezra merasa setiap detik begitu lama dan menyiksa. Seolah-olah 1 abad telah berlalu, tiba-tiba kepalanya sakit, Ezra menyipitkan matanya, mengerutkan kening dan ada beberapa bayangan yang mengejutkannya melintas di pikirannya. Segera setelah itu, sakit kepalanya bahkan lebih kuat, seolah-olah kepalanya akan meledak. Pada saat yang sama ada rasa sakit yang menyerang dadanya, pandangan Ezra berubah jadi gelap dan dia hampir pingsan. Dia menopang dirinya ke dinding dengan 1 tangan, merasa tercekik selama beberapa detik sebelum akhirnya bisa mengatur napas. La berbalik, punggungnya bersandar ke dinding yang dingin. Tapi dalam belasan detik, pijamannya basah oleh keringat dingin dan keringat menetes dari pipi ke dagunya lalu menetes ke lantai. Ezra menutup matanya dan teringat bayangan yang baru saja melintas di pikirannya. Sebuah surat dengan alamat tertulis di atasnya. Setelah adegan itu, dia melihat dirinya diikat dengan tali di sebuah ruangan borok dengan born waktu yang diikat di tubuhnya. Ingatan selanjutnya, Ezra melihat bahan peledak itu meledak dalam sekejap dan kemudian melihat dirinya membunuh seorang pria dengan pistol. Kemudian, dia melihat dalam bayangan itu kalau dia berdiri di atas reruntuhan bangunan tempat tinggal yang telah diledakkan oleh Born dan Ezra bisa merasakan bahwa di dalam bayangan, hatinya hancur berkeping-keping seperti reruntuhan itu. Bayangan yang terlintas di pikirannya terasa tidak asing. Ketika bayangan itu muncul lagi, Ezra melihat adik ketiga memberitahu ibunya bahwa noda darah di pakaian itu milik Kina. Dampak dari bayangan itu terlalu besar dan ditambah sebelumnya Ezra sudah merasa sedih, sehingga membuatnya tidak bisa membedakannya selama sesaat, apakah itu kenyataan atau hayalannya saja. Ezra ingin mengatakan sesuatu, tapi tenggorokannya seperti disumbat sesuatu. Ia membuka mulutnya dan butuh beberapa saat untuk mengucapkan 1 kata dengan susah payah, Kina. Ketika ia mengucapkan itu, matanya langsung merah dan air mata bercampur keringat di wajahnya perlahan menetes ke bawah. Tubuh tingginya yang tegak bersandar di dinding, perlahan merosot dan terjatuh. Bayangan dari reruntuhan dan rasa putus asa yang kuat, dialog yang kejam antara adik ketiga dan ibunya terus berputar di pikirannya, menyerang pertahanan psikologisnya berkali-kali dan ketika Ezra akan terjatuh sepenuhnya, lebih banyak bayangan lagi yang muncul di pikirannya. Karena tidak bisa menerima terlalu banyak bayangan yang mengejutkan dan menakutkan sekaligus, Ezra merasakan dadanya agak sakit dan muntah seteguk darah. Pandangannya menggelap dan tubuhnya ambruk di koridor dengan keras. Ketika Kevin keluar dari kamar, dia melihat Ezra pingsan di koridor dan ada sedikit darah di lantai, membuatnya sangat terkejut. Dalam hatinya berpikir, apa pekerjaan para pelayan di rumah ini? Bahkan tidak tahu kalau tuannya pingsan. Kemudian ia teringat kalau Ezra sudah bilang pada kepala pelayan sebelumnya bahwa dia tidak diizinkan naik ke lantai 2 tanpa perintahnya.
Jadi, wajar saja tidak ada yang menemukannya pingsan di koridor lantai 2. Kevin menenangkan pikirannya dan bergegas untuk melihat situasi Ezra. Tidak ada yang serius dengan tubuhnya meskipun ia muntah darah. Kemungkinan besar disebabkan karena khawatir yang berlebihan tentang Kina. Dengan kondisi fisik Ezra, ia akan sembuh setelah beristirahat dan minum obat selama beberapa hari. Setelah menghela nafas lega, Kevin sejenak merasa ragu dan akhirnya memilih untuk membantu Ezra yang pingsan untuk berdiri dan kembali ke kamar. Mendengar suara pintu dibuka, Kina yang terbaring lemah di tempat tidur, menoleh dan melihat Kevin berjalan masuk bersama Ezra. Dia segera bertanya dengan panik dan cemas, "Kevin, apa yang terjadi dengan Ezra? Mungkin dia terlalu mengkhawatirkanmu dan pingsan." Kevin menjelaskan dengan tenang, "Tapi dia baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir." Kina jelas tidak percaya dengan ucapan Kevin, mana mungkin Ezra begitu mengkhawatirkannya sampai pingsan. Kina berusaha untuk bangun dari tempat tidur, dari wajah pucatnya terpancar kecemasan dan ketakutan, lalu bertanya dengan suara gemetar, "Kevin, Ezra benar baik-baik saja?" "Ya. Dia hanya muntah darah dan akan baik-baik saja setelah minum obat selama beberapa hari." "Kamu tidak perlu terlalu khawatir, Nana," kata Kevin menenangkannya. Kevin meletakkan Ezra di tempat tidur untuk berbaring dan menarik selimut untuk menyelimutinya. Kina melihat kalau wajah Ezra pucat, dahinya dipenuhi keringat dingin, bibirnya pucat dan bekas darah terlihat di sudut mulutnya. La juga mengerutkan kening, seolah-olah dia sangat menderita dan kesakitan sampai pingsan. "Kevin, dia," Kina sangat takut dan panik sehingga tidak bisa bicara dengan jelas. Dia ingin tanya pada Kevin, apakah Ezra benar baik-baik saja. Tapi barusan dia sudah bertanya. Kina ingin bertanya kenapa dia bisa pingsan. Tapi Kevin baru saja mengatakan itu karena Ezra terlalu mengkhawatirkannya. Kina terdiam selama beberapa saat dan tidak tahu harus berkata apa. "Nana, kalau aku bilang dia baik-baik saja, itu berarti dia benar baik-baik saja. Kamu tidak percaya padaku? Kamu pikir aku berbohong padamu?" Kevin tidak mau Kina terlalu banyak berpikir karena tubuhnya masih terlalu lemah. "Tidak, aku percaya padamu kok." Kina menggelengkan kepala dan menyangka. Dia hanya terlalu khawatir tentang Ezra. "Percayalah, jangan terlalu memikirkannya. Kalau kamu masih mau tanya, tunggu sampai besok saat keadaanmu lebih baik." Kevin membujuk lagi, "Aku akan menemanimu malam ini." Kina berpikir sejenak dan perlahan mengangguk, "Ya." "Berbaringlah dan pakai selimut," Kevin memerintahkan dengan sedikit memaksa dan ketika Kina patuh memakai selimut, Kevin berkata, "Selamat malam." "Selamat malam," bisiknya. Setelah Kevin keluar, Kina perlahan berusaha duduk dan mengulurkan tangan untuk memeriksa dahi Ezra yang berkeringat. Mungkin karena dia berkeringat sehingga dahinya jadi agak dingin. Ada handuk bersih di samping tempat tidur, lalu Kina mengambilnya dan menyeka keringat dingin di dahi Ezra. Tubuhnya masih sangat lemah, sehingga setelah membantu menyeka keringat, dia tidak tahan lagi dan perlahan-lahan berbaring di sampingnya. Tangannya menggenggam telapak tangan Ezra yang hangat di bawah selimut dengan kedua tangannya. Kina memejamkan mata, tapi tidak bisa tidur, tapi ia tidak ingin membiarkan dirinya menangis. Bab 702. Kenapa kamu tidak kembali saat itu? Waktu terasa sudah cukup lama berlalu. Tepat ketika Kina akan tidur, dia merasakan pria di sampingnya bangun. "Ezra!" Kina berteriak dengan kencang dan dengan cepat membuka matanya. Dia terkejut ketika tatapannya bertemu dengan tatapan Ezra yang terlihat agak kosong. Ezra menatapnya sebentar, lalu perlahan mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut membelai wajah Kina. Ia takut suasana hati Kina akan berubah karena sentuhan ini. "Ada apa?" Kina melihat ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Cara Ezra menatap matanya dengan sangat dalam dan sedikit rasa tidak percaya. Seperti dia tidak percaya kalau harta berharganya yang telah hilang sudah ditemukan kembali. "Kina," dia memanggil dengan suara yang sangat lembut. "Ya."
Aku di sini. Kina langsung menjawab. Dengan satu tangan, Kina menggenggam telapak tangannya yang besar yang membelai pipinya dan tangan lainnya menutupi punggung tangan Ezra. Kina, ketika Ezra memanggil namanya, suaranya sedikit bergetar dan ada air mata mengalir di sudut matanya. Mata Kina tiba-tiba melebar, tertegun selama 3 detik, seolah memikirkan sesuatu dan langsung menjawabnya dengan bersemangat. Ya, aku di sini Ezra. Kina, panggilnya lagi. Ya, aku di sini, kata Kina, memiringkan kepalanya dan mencium bibir Ezra. Kina, dia terus memanggilnya. Kalau kamu panggil aku lagi, aku tidak mau jawab, tapi aku akan menggigitmu. Kina mendekatkan wajahnya dan menggigit lehernya agak keras. Tubuh Ezra menegang dan ada sensasi merinding yang muncul dari lehernya. Lebih keras, Kina terdiam saat dia menggigitnya. Ketika dia mendengarkan kata-kata itu, kok dia merasakan ada aura erotisme? Kina, gigit lebih keras, katanya sambil menekan wajah Kina di antara lehernya. Kina hampir tidak bisa bernapas dan menggigit bahunya dengan kesal. Ezra, sejak kapan kamu jadi jago menggoda? Detik berikutnya, tubuhnya langsung dipeluk erat oleh Ezra. Kina, 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 matanya memerah dan berulang kali memanggil namanya. Ezra, kamu memelukku terlalu erat dan aku agak sesak napas. Kina perlahan menghembuskan napas dan mengingatkan. Ezra berbalik dan menindihnya di bawahnya. Dadanya sakit dan membuatnya batuk beberapa kali. Uhuk, 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 kamu tidak mati. Baguslah dan kamu juga sudah kembali, Kina. Ezra berkata dengan penuh semangat lalu menundukkan kepala dan mencium bibirnya. Mendengar ini, Kina tercengang, bukannya dia sudah lama kembali? Kenapa Ezra bisa bilang kalau dia tidak mati? Karena tidak mendapatkan respon darinya, Ezra berhenti mencium dan bertanya dengan bingung, Kina, ada apa? Sebelum dia menjawab, Kina menjambak rambutnya yang hanya sebahu, rambutmu. Kapan kamu potong rambut? Aku lebih suka rambutmu yang panjang. Kina sangat yakin kalau pria ini ingat masa lalu, tapi terlihat sepertinya dia benar-benar lupa apa yang sudah terjadi. Ezra, Kina memegang wajahnya dengan kedua tangannya dan memanggilnya dengan serius. Ya, ada apa? Dia menatapnya dengan sangat lembut. Hari ini tanggal berapa? Tanyanya. Hari ini, Ezra ingin menjawab, tapi ketika ia ingin menjawabnya, dia sadar sepertinya dia tidak tahu hari ini tanggal berapa. La mendongak dan melirik kalender yang ada di meja yang terlihat cantik dan ketika Ezra melihat tanggalnya, kilatan keterkejutan muncul di matanya. Hari ini, Kina, kok bisa tanggal di kalender itu Desember tahun 2021? Dia menyipitkan matanya dan larut dalam pikirannya. Ezra ingat bahwa sepertinya dia berada di rumah keluarga Okto dan dengar adik ketiganya berbicara dengan ibunya kalau noda darah di pakaian itu adalah milik Kina. Kemudian, apa yang terjadi setelah itu, dia tidak tahu dan tidak bisa mengingatnya. Ezra tersadar, bergegas mengambil ponselnya yang diletakkan di samping untuk melihat tanggal dan itu benar-benar Desember tahun 2021. Kina, Ezra memanggilnya dengan bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi, kenapa dia tidak bisa punya ingatan tentang beberapa tahun ini. Ezra, katakan padaku tentang ingatan terakhirmu, kata Kina dengan hangat. Ezra memejamkan mata dan mengingat selama beberapa detik, sebelum perlahan membuka matanya dan berkata, aku ingat kamu diculik oleh Lucinta. Kemudian aku dan adik ketiga bergegas menyelamatkanmu dan bertemu Lucinta. Dia menunjukkan video CCTV padaku. Aku lihat kamu diikat dengan born waktu dan tiba-tiba born waktu itu meledak. Lalu aku membunuh Lucinta. Tapi aku merasa ketika ledakan itu terjadi di tempat kejadian, aku tidak bisa menemukan kamu. Di situ, hanya ada potongan-potongan kain pakaianmu yang masih berlumuran darah. Tapi aku tidak percaya kalau kamu sudah mati. Aku menaruh potongan-potongan kain pakaian bernoda darah itu ke dalam brankas. Kemudian suatu hari, aku dengar adik ketiga memberitahuku bahwa dia diam-diam membuka brankas dan mengambil potongan kain itu untuk dites DNA.
membuktikan kalau itu darahmu. Aku tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Setelah selesai berbicara, Ezra memeluk Kina dengan erat. Menaruh wajahnya di pundaknya, suaranya sedikit tercekat. Kina, sekarang aku tidak bermimpi kan? Kalau kamu benar-benar belum mati, Ezra, kamu tidak bermimpi. Aku benar-benar tidak mati. Aku hidup dan sehat. Saat Kina bicara, ia mencubit pinggangnya, menggunakan rasa sakit untuk memberitahunya kalau Ezra tidak sedang bermimpi. Pada saat ini, Kevin sudah tertidur, jadi dia akan menunggu sampai besok untuk bertanya pada Kevin apa yang terjadi pada Ezra. Kina, ceritakan padaku apa yang terjadi saat itu. Aku jelas melihat Born waktu meledak, kok kamu tidak mati? Katanya, memikirkan ledakan itu. Hatinya tiba-tiba sakit dan rasa yang sangat menyakitkan itu menyebar dari dada ke seluruh tubuhnya dan lengan yang sedang memeluk Kina menegang. Aku sudah terluka parah. Setelah Lucinta meninggalkan bangunan tempat tinggal yang terbengkalai itu, Kevin menyelinap ke dalam bangunan itu bersama temannya yang pandai menjinakkan Born. Agar Lucinta tidak menyadari ada yang tidak beres, temannya juga mematikan video CCTV selama beberapa menit. Jadi ketika kamu lihat ledakan itu, sebenarnya Kevin telah menyelamatkanku dan pergi dari sana. Kina dengan lembut menjelaskan padanya tentang apa yang terjadi saat itu. Pada saat itu, ada seseorang yang menjaganya di dalam ruangan dan orang-orang Lucinta juga berjaga di luar. Proses Kevin dan temannya saat menyelamatkannya sangat mendebarkan dan bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata sama sekali. Setelah Kevin dan temannya menyelamatkanmu, kenapa kamu tidak kembali? Ezra berkata dengan sedikit marah dan kesal. Saat itu aku benar-benar berpikir kamu mati. Jika kita tidak memiliki Clayton, mungkin aku juga akan mati. Bukannya aku tidak mau kembali. Aku terluka parah dan tahu mungkin aku tidak akan selamat. Aku takut kamu akan jadi gila atau bahkan melakukan hal bodoh jika melihatku mati. Kina menarik napas dalam-dalam dan menahan kesedihan di hatinya. Tidak ada yang tahu betapa menyakitkan dan perjuangan yang harus dia lewati untuk membuat keputusan meninggalkan Ezra.